Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hilda Eka Hartini dari 12 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang proses produksi. Seperti yang Anda sekalian ketahui, proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggunakan beberapa faktor atau menggabungkan produksi yang guna upaya untuk menciptakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai manfaat bagi konsumen. Selain itu, proses produksi juga disebut sebagai aktivitas pengolahan bahan baku dan bahan pembuatan dengan memanfaatkan peralatan sehingga mendapatkan produk yang lebih berharga dari bahan awal. Di dalam produksi tentunya memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Yang kedua, untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau nilai bagi suatu produk. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tingkat kemakmuran yang diinginkan tercapai. Yang kelima, untuk mengganti produk yang telah rusak, kadaluarsa maupun telah habis. Dan yang keenam, untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar internasional maupun pasar nasional. Di dalam proses produksi tentunya membutuhkan waktu. Waktunya pun berbeda-beda. Berdasarkan implementasi, proses produksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, proses jangka pendek. Proses jangka pendek adalah kegiatan yang dilakukan secara cepat dan langsung untuk menghasilkan suatu produk untuk konsumen. Yang kedua, proses jangka panjang. Pada proses ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya, menanam padi, menanam kopi, menanam jagung, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, produksi terus-menerus. Produksi terus-menerus adalah kegiatan produksi yang secara bertahap memproses berbagai bahan baku menjadi bahan jadi, di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, pabrik yang memproduksi kertas, karet, gula, dan lain sebagainya. Yang keempat, proses berselingan. Proses berselingan adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah dengan menggabungannya menjadi produk jadi. Misalnya, proses pembuatan sepeda motor. Selain memiliki tujuan dan implementasi, proses produksi juga memiliki karakteristik. Karakteristik proses produksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan proses. Berdasarkan proses dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, produksi langsung. Produksi langsung dibagi lagi menjadi 2 bagian lagi, yang meliputi produksi primer dan produksi sekunder. Yang kedua, produksi secara tidak langsung. Produksi secara tidak langsung adalah kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau layanan. Misalnya layanan mekanik, layanan kesehatan, layanan konsultasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifat. Karakteristik proses produksi berdasarkan sifat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, produksi ekstraktif. Produksi ini dengan cara mengambil langsung dari alam. Yang kedua, proses analitik. Ini dilakukan dengan cara pemisahan suatu produk sehingga hasilnya lebih mirip daripada aslinya. Yang ketiga, proses fabrikasi. Proses ini dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk baru. Yang keempat, proses sintesis. Proses ini dengan cara menggabungkan beberapa bahan menjadi bentuk produk. Proses ini dinamakan dengan perakitan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu produksi. Berdasarkan jangka waktu produksi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, produksi terus-menerus. Produksi ini yang menggunakan berbagai fasilitas untuk menciptakan suatu produk secara terus-menerus. Proses ini umumnya berskala besar sehingga tidak terpengaruh oleh waktu dan musim.
Yang kedua, produksi terputus-putus. Produksi terputus-putus kegiatannya dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari beberapa faktor, contohnya musim, pesanan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay at home.